Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spensasi. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Anda Siti Zulaika. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah berkaitan dengan kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Simo. Anak-anak, selamat kepada kalian karena kalian sudah bergabung ke dalam Spensasi Boy. Semoga kalian menjadi anak-anak yang berprestasi, yang membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua, dan membanggakan alma mater kita, yaitu SMP Negeri 1 Simo. Dalam kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum yang akan kalian gunakan selama di SMP Negeri 1 Simo, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kurikulum yang dipakai di SMP Negeri 1 Simo yaitu kurikulum 2013 dengan mata pelajaran yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam, kemudian PKN 3 jam, kemudian bahasa Inggris 4 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, PJOK 3 jam, seni budaya 3 jam, prakarya 2 jam, dan bahasa Jawa 2 jam, sehingga jumlah jam per minggu adalah 40 jam. Sedangkan penilaiannya meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Adapun macamnya, di pengetahuan itu ada penilaian harian, yang kedua adalah penilaian tengah semester, yang ketiga adalah penilaian akhir semester, yang keempat penilaian akhir tahun, dan yang kelima adalah ujian sekolah. Sedangkan KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk kelas 7, 8, 9 yaitu sama sebesar 75. Sedangkan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh semua siswa kelas 7, 8, dan 9 adalah pramuka. Anak-anak yang saya banggakan, untuk penilaian harian dilaksanakan minimal 4 kali dalam 1 semester. Sedangkan interval nilai dan predikat untuk KKM 75, yang pertama adalah interval 93 sampai 100 predikat A, keterangan sangat baik. Kemudian interval 84 sampai 92 itu predikatnya B, keterangannya baik. Kemudian interval nilai 75 sampai 83 predikatnya C, keterangannya cukup. Kemudian nilai kurang dari 75 predikatnya D, keterangannya kurang. Anak-anak, jika akan nilai kalian kurang dari 75 atau kurang dari KKM, maka dilaksanakan remedi. Sedangkan jika rata-rata nilai kelas sudah mencapai di atas KKM, maka diadakan pengayakan. Ketentuan remedi: 1. Remedial pembelajaran dan remedial penilaian. Wajib diikuti siswa yang belum mencapai KKM dalam setiap KD. Kemudian dilaksanakan di dalam dan di luar jam pembelajaran. Kemudian remedial dapat dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam 1 semester. Kemudian yang kelima, nilai remedial dapat melampaui atau sama dengan nilai KKM. Sedangkan ketentuan pengayakan: 1. Wajib atau boleh diikuti oleh siswa yang telah mencapai KKM, dilaksanakan di dalam atau di luar jam pelajaran. Kemudian nilai pengayakan yang lebih tinggi dari nilai sebelumnya yang bisa diperhitungkan. Sedangkan kriteria kenaikan kelas, anak-anak bisa naik kelas dengan ada kriteria. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian, deskripsi nilai sikap minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian yang keempat,
tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Kemudian yang kelima, ketidakhadiran siswa tanpa alasan maksimal 10% dari hari efektif selama 1 tahun. Anak-anak, apabila kondisi pandemi sudah membaik, maka jadwal kegiatan siswa yang dilaksanakan di sekolah itu sebelum jam 6:30 sampai 6:30 itu datang ke sekolah. Jadi paling lambat kalian sudah datang di sekolah jam 6:30. Kemudian jam 6:45 sampai jam 7 itu kegiatan pembiasaan pengibaran bendera. Kemudian jam 7 sampai jam 7:15 pembiasaan tadarus atau kajian kitab. Kemudian jam 7:15 sampai jam 7:30 kegiatan pembiasaan karakter dan literasi. Kemudian 7:30 sampai jam 13.25 itu kegiatan belajar mengajar. Dan jam 14 sampai jam 15 adalah kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anak, Bu Guru akan memberi trik bagaimana cara belajar yang efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan belajar kalian. Yang kedua, atur jadwal belajar kalian. Yang ketiga, rutin belajar meskipun sebentar. Yang keempat, buat suasana belajar yang nyaman. Kemudian kelima, buatlah rangkuman. Yang ketujuh, buat akronim yang mudah diingat. Yang ketujuh, pahami, bukan menghafal. Kedelapan, perbanyak latihan soal. Kesembilan, coba terus meski gagal. 10, sukai semua mata pelajaran. Yang ke-11, diskusikan dengan teman. 12, jangan malu bertanya. Kemudian yang ke-13, manfaatkan fasilitas yang ada. 14, pantang menyerah. Dan yang ke-15 adalah berdoa. Anak-anak, karena kondisi pandemi sekarang terutama di Kabupaten Boyolali masih tinggi, maka kegiatan KBM sementara ini dilaksanakan secara dari rumah, jarak jauh, secara daring atau online dengan rambu-rambu sebagai berikut. 1. KBM dilaksanakan dalam jaringan daring online dengan berbagai media, di-share atau diinfokan melalui grup WA kelas. Yang kedua, siswa menyediakan alat bisa komputer, laptop, HP Android dengan berisi data internet. 3. Penyampaian materi atau aktivitas, tugas, post-test, penilaian harian bisa berupa video dari link YouTube, live streaming, slide, PPT, file, Google Classroom, Instagram, Google Meet, Zoom Meeting, atau dengan instruksi lainnya. Nomor 4. KBM daring dilaksanakan sesuai jadwal yang dibuat sekolah. 5. Selama kegiatan daring, penilaian dilakukan dengan cara menilai hasil aktivitas atau kegiatan yang dilakukan siswa berupa kumpulan tugas, rangkuman selama daring, secara online melalui Google Form atau Quizzes. Yang keenam, penulisan tugas dikerjakan di buku tulis untuk masing-masing mapel. Minimal 12 buku, pengumpulannya menunggu informasi dari sekolah. 7. Setelah tugas terselesaikan tiap hari, di bawahnya mintakan tanda tangan orang tua atau wali murid, kemudian dikumpulkan secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan. 8. Selalu melihat WA grup kelas untuk melihat informasi setiap hari. 9. Jadwal KBM daring akan diinformasikan lebih lanjut. Setiap hari, kalian akan melakukan presensi atau kehadiran melalui Google Form yang dikirim dari WA grup kelas kalian. Anak-anak, untuk jadwal aktivitas pembelajaran jarak jauh secara daring bisa kalian lihat di sini. Diawali dari jam 4:30 sampai jam 5 itu ibadah, kemudian jam 5 sampai setengah 6 olahraga pagi, jam setengah 6 sampai setengah 8 membantu orang tua persiapan sarapan. Kemudian jam setengah 8 sampai jam setengah 12 KBM jarak jauh secara daring. Kemudian jam 12 sampai jam 13 ibadah, istirahat, makan siang. Kemudian jam 13 sampai jam 14
meresum atau membuat catatan atau rangkuman kegiatan pembelajaran hari itu. Kemudian jam 14 sampai jam 15 tidur siang, jam 15 sampai jam 15 ibadah, kemudian seterusnya berkumpul dengan keluarga. Anak-anak, Bu Guru akan kenalkan tentang kegiatan pembiasaan Spensa. Ada bermacam-macam, kalian bisa lihat di foto, ada 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian ada pengibaran bendera tiap pagi di halaman depan. Kemudian ada tadarus atau kajian Alkitab bagi yang non-muslim. Kemudian kegiatan literasi. Kemudian karakter, bisa yel-yel, kemudian bisa mars. Dan pembiasaan Jumat, itu ada 4 Jumat, yaitu Jumat literasi, Jumat tausiah, kemudian Jumat sehat, kemudian ada Jumat tausiah. Ya. Kemudian ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Tadi yang wajib adalah pramuka, wajib diikuti oleh semua siswa kelas 7, 8, 9. Kemudian ada beberapa kegiatan ekstra lain yang menjadi pilihan kalian, bisa memilih ada bola basket, ada bola voli, ada kerawitan, ada PMR, ada karya ilmiah remaja, ada science club, itu ada IPA, ada matematika, ada IPS. Kemudian ada seni musik, nanti bisa meliputi ada paduan suara, kemudian ada band, kemudian mungkin ada vokal grup, ada seni rupa, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga jurnalistik, sekolah kita mempunyai majalah anak-anak, nanti kalian bisa bergabung di jurnalistik. Dan ada TIK, yaitu mendalami tentang TIK. Baiklah anak-anakku, untuk materi kurikulum Bu Guru cukupkan sekian. Semoga menjadi awal yang baik untuk kalian untuk lebih semangat belajar di SMP Negeri 1 Simo, menjadi anggota Spensa Boy. Jaga nama baik kalian, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik alma mater kalian, yaitu SMP Negeri 1 Simo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spensa.